علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحات تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشفع صدري تيسر لي أمري وتغشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهكني بهم وذرياتي وأشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebu, tepatnya tanggal 30 September 2025 atau tanggal 8 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasul, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi asyani. Allahumma salli wa sallim. Kita fikih lanjutan dari sebelumnya, alladzi yahrumu bil hadasil asghar. Masuk pelajaran yang baru, alladzi yaf'aluhu dakhilul khala. Ketemu? Ya. Sudah dibahas minggu yang lalu yang haram di dalam keadaan hadas kecil, yaitu tawaf, sholat, menyentuh mushaf dan membawanya, kecuali jika dibarengi dengan membawa barang tanpa ada tujuan membaca Al-Quran. Nah, itu sudah dibahas minggu yang lalu. Selengkapnya bisa dilihat rekaman sebelumnya. Yang ini hari insya Allah bisa kita amalkan dan kita mengetahui, ya. Dan tolong dikasih tahu teman-temannya yang nggak tahu, yang lalai, yang mungkin nggak pernah mau tahu, atau yang mau tahu tapi nggak tahu, belum dengar. Karena orang ngaji sama Anda bukan 1 tahun, 2 tahun, kadang ada yang lama. Cuma ketika ini di dalam praktek nggak dijalanin. Ya, contoh misalnya pakai sendal. Di rumahnya kagak ada sendal. Di kamar mandi, kita mau minta ntar kata rewel, sendal dong, ini dong, ini dong. Paham ya? Nah, berarti dia nggak diamalkan. Apalagi aneh kan. Kalau dia sih gue nggak urusin deh. Kita yang ngajarin. Paham nih ya? Nah, berarti selama ini dia nggak amalin atau dia belum dengar. Kalau belum dengar kan berkali-kali. Nah, ini Anda ulang lagi. Tolong kasih tahu di grup dan sebagainya. Tolong dengerin, ya. Tolong dengerin. Jangan sampai akhirnya bawel di depan orang gitu. Gara-gara nggak dijalanin gitu. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala, yang pekerjaan yang dilakukan ketika masuk ke Baitul Khala, ke kamar mandi atau ke WC tepatnya. Ya, masuk ke dalam kesendirian atau bahasanya dakhilul khala itu WC. Yusannu lidakhilil khala. Dibaca dulu nanti diterangkan ya, secara perinci. Yang dilakukan ketika masuk ke kamar mandi, ke WC
an yuqaddima rijahul yusra, mendahulukan kakinya yang kiri, indad dukhuli ketika masuk, warijlahul yumna indal khurud, dan kaki yang kanan ketika keluar, wala yahmilu qur'anan, jangan membawa, tidak membawa daripada Al-Qur'an, wala syai'an fihi, atau sesuatu yang pada Al-Qur'an yang di dalamnya ada zikrullah, ada zikir kepada Allah, au zikru rasulih, atau menyebut atau zikir kepada rasulnya, utusan-utusannya. Wala yabulu fima in rakid, dan tidak kencing di air yang tergenang. Wa ghalilin jarin, air yang sedikit mengalirnya, mengalir sedikit. Wa fi hujrin, di dalam lubang. Wa mahabirihin, di tempat berhembusnya angin. Wa zillin maksudin, di bayangan yang dimaksud, kalau sekarang namanya halte atau tempat berteduh. Wa tariqin, di jalan, ini kencing apalagi pup ya. Wa tahta syajarah musmirah, di bawah pohon yang berbuah, pohon buah-buahan, apalagi yang sedang berbuah. Wala yatakallam, jangan berbicara, jangan ngobrol, apalagi ngobrol, bicara aja. Wa yusannu lahu aidan, dan disunahkan juga an yugatti ra'sahu, menutup kepalanya. Wa yab'uda, menjauh. Wa yastatir, tertutup. Wa yastabri minal baul, istibra ketika kencing. Wa yaqra doa ad-dukhuli wal khurud, dan juga membaca doa masuk WC dan keluar dari WC. Nah, itulah yang mudah-mudahan kita akan bahas satu persatu. Baik. Yusannu lidakhilil khala, disunahkan kepada yang masuk ke WC, an yuqaddima rijlahul yusra, yaitu mendahulukan kakinya yang kiri. Ini bukan bikin-bikinan ulama, bukan ngarang-ngarang atau reka-reka. Ini ada apa? Ada perintah dari agama, tentunya yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi. Jadi kalau kalian lakukan, tentunya bukan sia-sia, dapat pahala. Semakin mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan nih, Islam tuh menuntut kita praktek, bukan omongan doang, tapi praktek. Cuma mana-mana pada zikir doang, maulid di mana-mana dikejar, sampai bikin 40 hari lagi arba'in. Bagus. Tapi yang begini dipraktikkan nggak nih? Masuk kamar mandi, ya, kalau bisa nutup kepalanya, kalau bisa pakai sendal, ada semuanya. Yang begini-begini aja nih nggak diamalkan sama kita. Ya, padahal ini sunnah Nabi lebih girang yang begini. Apa? Sunnahnya dijalankan tuh namanya sunnah yang diamalkan begitu. Ya, kalau ngumpul-ngumpulnya baca-bacaan sendiri juga bisa. Ya. Bagus, cuma perlu praktek. Ya. Ketika masuk pakai kaki kiri, warijahul yumna indal khurud, dan keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan. Rijlahul yumna itu artinya kaki kanan, indal khurud ketika keluar dari kamar mandi. Wala yamil Qur'anan wala syai'an fihi dzikrullah au dzikru rasulih. Ini yang akan dibahas lebih panjang. Tidak membawa Quran dan sesuatu yang padanya Quran, atau tidak ada dan tidak membawa sesuatu yang di situ ada dzikrullah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Au dzikru rasuli, atau menyebut nama Rasul. Nah, di sini di kitab yang lebih besar, adab orang buang hajat pada tempat yang disediakan, ada buang hajat di tempat yang tidak disediakan. Contohnya misalnya kita lagi hiking, lagi trekking, atau lagi kemah, kita mau buang air atau buang air kecil, kan nggak ada tempat yang disediakan. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya. Ya. Nah, sekarang di tempat yang disediakan, tentunya rumah, WC umum, itu namanya di mana aja deh, bayar atau nggak bayar. Pokoknya tempatnya
sediakan untuk buang hajat. Baik, yang pertama lubsun na'lain. Tuh, pakai sendal. Jadi kalau masuk kamar mandi gunakan sendal. Orang dulu bakyak. Sekarang udah keren. Pakai ada sendal karet, sendal ini, sendal itu. Gunakan. Ya, sendal bentar kotor. Iya, sendalnya khusus kamar mandi, bukan sendal dari luar. Beli 3.000, 10.000 tuh beli tuh di Wanali tuh beli. Ya, sendal. Nanti nyarinya yang warnanya hitam, jadi nggak rada kotornya nggak kelihatan gitu. Ya, taruh di kamar mandi, taruh di luar, ya, pakai. Ya, di kamar mandinya nanti keluar kalau inti yakin kamar ubin inti memang bersih, ya silakan dibuka. Tapi kalau inti yakin banyak anak-anak nih suka kencing sembarangan, udah pakai aja terus sampai kita mau sampai tempat sejadah kita. Ya, pokoknya itu semua keyakinan dan itu mesti tahu keadaannya. Sesuatu yang inti nggak tahu baru husnuzon. Ya, tapi kalau sesuatu yang inti tahu, ya maka lebih hati-hati, lebih baik. Nah, tapi kalau di dalam kamar mandi udah jelas namanya kamar mandi, apalagi tempat kencing. Ya, satu, keduanya lagi dalam segi kesehatan kan kita tahu sering kita nonton tempat cacing, tempat apa, ya kan? Nah, tentunya ini kita semata-mata nggak ada lain, apapun begini begitu tetap yang pertama utamanya adalah karena sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satrul ra's. Kedua, menutup kepala. Itu tadi udah dibahas, tapi nanti itu belakangan. Tapi ini di sini kita bahas dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi itu sunnahnya perempuan pakai kerudungnya nggak mesti pakai cadar, pakai jilbab, nggak. Tutup kepala doang. Begitu tuh. Ya, nggak mesti tutup aurat, rambut, enggak. Tutup kepala aja. Ya, Anda lihat sendiri almarhum guru Sayyidil Walid itu. Ya, kadang pakai pici, ada pici khusus. Ya, nggak bukan pici sembayang, tuh kita nggak jalanin tuh, mesti kita jalanin tuh, itu sunnah. Ya, kepala ini kehormatan. Kalau perempuan tuh pakai kerudungnya begitu tuh. Ya, nah, yang penting namanya tutup kepala. Tuh tutup kepala, pakai panci juga boleh. Bininya bingung, lakinya ini ada panci nih digantung dekat kamar mandi, buat tutup kepala, habis nggak punya tutup kepala. Ya, penting satrul roksi itu. Di situ menutup kepala apa aja. Ya, untuk tutup kepala. Ya. Emang apalagi kalau buang air, kan tuh begas tuh. Ya, makanya ini suka siram badan, baju pada tuh. Berasa coba deh. Ini masuk kamar mandi umum deh. Ini orang kencing, orang buang air besar, ketahuan kita masuk kayak bau masih ada. Ya, masih nggak bisa dibohongin. Nah, makanya disuruh tutup kepala rambut. Ya. Ini sunnah karena kita ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dzikir inda dukhul, masuk tuh ada doanya di bawah, ya. Di bawah nggak ada bacaan, tapi di sini kita udah hafal. Di sini bacaannya Bismillah. Tuh pertama gunakan nama Allah Taala pertama. Bismillah. Sekurang-kurang itu kalau kita nggak hafal doa makan nggak hafal, doa berjima nggak hafal, doa apa lagi? Doa naik kendaraan nggak hafal. Banyak kan doa-doa. Udah sekurang-kurangnya baca Bismillah dengan nama Allah. Kecuali yang jelek, cebok misalnya ngambil atau apa, jangan baca Bismillah. Ya, ada baca-bacaannya lagi. Mau makan kita nggak hafal Allahumma barik lana. Udah sekurang-kurangnya baca Bismillah. Nggak hafal doa buka puasa, baca Bismillah. Tambahin lagi gitu. Makanya pertama bacaan Bismillah. Ya, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, udah Bismillah dengan nama Allah. Jadi dimulai dengan nama Allah. Apaan aja yang inti jalanin berkah insya Allah. Ya, nyumbang ke masjid dalam hati itu Bismillah. Udah. Ya, mudah-mudahan jadi ikhlas. Kemudian nanam pohonan apa aja, jendok nasi, ngaronin nasi bini kita baca Bismillah. Diawali entar dalamnya sih baca sholawat apa terserah. Nah dibaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makna bebasnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Gitu sekurang-kurang itu, ya. Ada lagi tambahin minar rijzin najis.
dan berlindung juga dari kekejian dari najis ya. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Yang penting ada doa minta perlindungan kepada Allah, karena memang kamar mandi itu tempatnya syaitan. Karena di kamar mandi nggak ada orang baca Quran, di kamar mandi nggak ada orang sholat, nggak ada tempat ibadah kamar mandi. Yang ada setan lari ke kamar mandi memang. Ya, apalagi kalau inti kencing diri, di mandi di situ. Ya, kan pada cacat dia kok dengar azan. Ya, nanti keterangan di kitab-kitab yang besar ada. Kalau kita nggak ngaji nggak ngerti gitu gini-ginian. Baik, kemudian apa lagi tuh? Jangan membawa Quran dan sesuatu yang zikir Allah dan zikir Rasul. Ya. Jadi masuk dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya. Nah, ini adamu hamli dzikrillah, meniadakan membawa zikir Allah. Au kulli mu'azzam, atau sesuatu yang diagungkan. Ya, jadi nama Allah Ta'ala kan Allah. Zikrullah, zikir nama Allah. Tapi bukan hanya Allah aja yang diagungkan dari nama-nama Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna. Ya. Pokoknya nama-nama yang diagungkan. Seperti apa lagi nama yang diagungkan? Ka ismin Nabi, seperti nama-nama Nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sembarangan. Ya. Kalau nama Nabi Yusuf, Musa, Isa, kalau nama orang yang kita panggil bukan maksud kepada Nabi nggak apa-apa. Ya paham nggak? Anaknya, makanya kalau nama anak Muhammad kita tuh panggil aja pakai lagop. Pakailah lagop, orang itu lagop karena di mana kita bisa pakai lagop. Makanya orang dulu tuh anaknya mat-mat aja. Mungkin di situ, karena kalau kita pakai nama mulia nggak boleh kita bentak Muhammad, teriak nggak boleh. Ya, menghormati nama tersebut. Jadi apa? Mat aja udah, misalnya kamar mandi. Nah, gitu aja dah. Ya, paling gampang ya. Itu kalau namanya nama Nabi. Wa mislul kutub juga termasuk yang diagungkan, nama-nama kitab ilmiah, kitab ilmiah tentunya kitab ilmu agama. Wa asmaul ulama, nama-nama ulama sampai segitunya. Ya, terutama nih nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibawa nih. Sebut kan nggak ada kata-katanya, maksudnya nggak ada tulisannya, paham nggak? Disebut Allah, kelihatan nggak tulisannya? Nggak, kata doang, nggak boleh di kamar mandi, apalagi kalau tulisan yang berbentuk, paham ini ya? Allah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, disebut doang, hilang kan langsung. Udah ente dengar segitu hilang sudah, nggak boleh di kamar mandi. Nama Nabi Muhammad, Rasulullah, Muhammad, Mustafa, nggak boleh. Paham nih ya? Bagaimana kalau tulisan? Apalagi tulisan kan maksudnya diam abadi gitu. Nah, saking cintanya memajis nama-nama Rasul lagi, nama-nama ada nama Allah, misal gitu ya, ente punya, ya silakan nggak apa-apa. Cuma jangan tulis sembarangan, ditaruh di picinya masuk kamar mandi, bikin di jaketnya masuk di koko keren banget ya. Kokoknya namain takut hilang Abdurrahman, ya Abdullah, ya Rasulullah, apa aja, Mustafa, Mujtaba, nama-nama Nabi itu. Apalagi Yasin, Toha, itu nama-nama Nabi, biar kenal nama-nama Allah, Asmaul Husna, ada Asmaul Nabi. Diapalin biar tahu. Jangan sampai kita bawa, kita sebut, apalagi kita bawa model apa? Tulisannya. Ini kan kita demen, gemar banget. Di banner, di bendera, boleh aja. Cuma jangan sembarangan masuk kamar mandi. Dibikin jaket, boleh aja. Tapi jaketnya ntar kalau dicuci masuk kamar mandi, nah ini persoalannya. Cinta sih boleh cinta, nama Allah, nama Muhammad digantung sembarangan. Wah bahaya. Kemudian dibikin gantungan kunci. Iya kan? Habis gantungan kunci taruhnya di mana? Di samping biji. Lah nama Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, makanya mengagungkan itu siar aja pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya. Ini agama ngasih tahu jangan. Ya, itu namanya kita pelecehan. Ya, tidak ada pengagungan, penghormatan. Bahaya orang yang merendahkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala.
Ya, apalagi kalau bentuknya Majmu' Syarif, Quran, apa aja ya? Apa lagi? Eh, kitab Maulid. Pokoknya ada nama-nama Allah kan kitab-kitab ya. Boleh tulisan apaan aja yang kita tulis. Apalagi Al-Quran kan kecil banyak. Nah, bagaimana posisinya? Paham nih ya? Ente udah masuk kamar mandi, udah buka celana, lagi nongkrong. Ingat, ente bawa apaan? Gimana? Keluar? Gimana nih? Cebok nggak mungkin, malah lagi mules. Nah, gimana? Nih, kan tadi ya udah disebut ya, yang nggak boleh dibawa tuh. Ya, ingat disebut aja nggak boleh, apalagi dibawa. Makanya jangan belagu, jangan belagu dah. Kagak lagu puguh kalau orang ini. Jangan tengil kita untuk mensiarkan agama nggak tahu caranya. Akhirnya apa? Jaket kita tulis ada nama Allah atau nama Rasulullah yang kita tahu dari Asmaul Husna atau Asma Nabi. Ya boleh-boleh aja, cuma hati-hati jangan sampai masukkan mandi. Entarlah dicuci, handuk apaan aja gitu, saking mau siar bukan begitu. Paham nih ya? Yang namanya siar bukan teriak-teriak, pengamalan di dalam keseharian namanya siar. Ente mencinta Nabi, amalin dalam keseharian nih seperti ini, pakai sendal, ya ini dan sebagainya. Kan Anda udah bilang dari tadi, kasih tahu yang lain-lain. Ngaji sama Anda kan nggak semuanya ketemu dan semuanya juga nggak semua kitab fikih. Anda udah bilangin semua di majelis Anda yang sana. Tolong kalau nggak bisa datang hari Rebu, malam Rebu, ada YouTube-nya. Anda datengin berapa orang, nggak usah pakai diceritain, nggak disediain sendal. Kalau disediain sendal mending, kita kebanyakan sendal dong, ini dong, akan jadi bawel kita. Ya paham nih ya? Kasih tahu yang lain. Ya, dan ente tegur teman-teman ente, Ustadz kalau ini sediain ini. Ente yang udah tahu kasih tahu begitu. Ya, capek. Ya, banyak ngadepin lagi sholat apa, aduh, ya banyak. Emang bukan yang jadi wajib, nggak masalah ini, tapi ini segi adab sunnah. Jadi intinya kalau kita mau cinta Nabi, tebarkan sunnah, amalkan sunnah. Paham ya? Bukan mundar-mandir maulid doang. Mundar-mandir maulid bacaan di rumah juga bisa maulid. Kalau datangin niatnya benar, kalau cuma timbang makan, memang orang ditipu begitu. Bukannya jelek, bagus. Artinya gini, lu ngejar sunnah yang wajib diabaikan. Ngejar sunnah yang wajib diabaikan. Oh, timbang-timbang sunnah. Sunnah nih ya, bisa dari jam 3 pagi udah datang. Ini misalnya dari sore, tapi kalau dia ngaji yang wajib berat. Ya, jadi mencari jarum kampak hilang itu. Yang bagus kampak punya, jarum ada, cakep. Itu bukan salah enggak, jangan salah ntar orang fitnah lagi. Salahin lagi kita. Bukan. Nah, ini di antaranya kalau kita belajar bikin gantungan kunci. Banyak. Nama Allah, nama Muhammad dan sebagainya. Gantungan kunci iya. Kunci motor, emang abis itu nggak di tas, makanya nih bawa tas kenapa kemana-mana itu maulid, suka bawa jamaahannya untuk pegang anak aneh, kalau nggak ada orang aneh bawa, padahal ceramah pakai sorban, bawa tas, paham nggak? Kenapa? Karena di situ barang-barang aneh nggak ada yang ditaruh di sini, di kantong dan sebagainya, takut dimasuk kamar mandi kalau misalnya ada sesuatunya, kunci di tas, ini kunci kita taruh di kantong celana, iya nggak? Ya, sebelahan mana? Biji. Ya, stiker-stiker jangan sembarangan, ya. Stiker taruh di spakbor motor. Habis kena kotoran tuh. Apaan aja. Ya, kalau mau tahu di atas di dashboard kali masih mending ya. Gitu. Ya, makanya kalau emang kita punya majelis jangan pakai ada nama-nama yang berkaitan yang menjadi aqdam. Di sini apa? Nama Allah, nama yang diagungkan, nama Nabi, nama kitab-kitab ilmiah, nama ulama. Nah, baik. Sekarang kalau kita masuk dalam kamar mandi, dalam WC, ya, itu ada yang tadi disebutkan fa'in saha. Kalau sengaja haram. Kalau nggak sengaja dosa haram nggak? Agak, emang nggak boleh. Kalau bisa keluar, namanya nggak sengaja, lupa, nggak dosa. Allah bahaya, agama enak ya. Ya, oh iya, ente lagi puasa, lupa, 2 piring makan, dosa gak? Enggak. Ente gak sholat zuhur, atau udah asar, lupa. Tidur aja gak dosa, lupa, gak dosa. Memang ingat, astagfirullah, tadi subuh kagak udah lewat banget tuh. Subuh dia baru ingat, sekarang belum sholat, dosa gak?
nggak dosa. Habis ini sholat langsung. Paham ya? Enak agama. Nah, bagaimana kalau lupa? Tuh. Bagaimana lupa? Wa adkhalaha wa amkanahu an yakhruj. Kalau dia ingat nih, langsung dimasukin. Jangan pakai astagfirullahalazim nih. Kadang-kadang kita istighfar kenceng lagi lupa pada kamar mandi. Namanya gitu ya manusia. Astagfirullahalazim. Pada di kamar mandi. Langsung masukin. Adkhalaha. Masukin. Ya, ke kantong baju atau ada tas gitu. Wa adkhalaha wa amkanahu an yakhruj kharaja. Kalau mau mungkin bisa keluar dulu. Kalau memang belum belum buka baju, belum buka ini, kita udah masuk. Wah, lupa kita keluar. Wa ma idza lam yastati, apabila tidak mampu, enggak mampu keluar, apalagi udah buka gesper. Udah ada keluar baru ingat, domma ala zalik, genggam. Isya'in biyadih, dengan sesuatu dengan tangannya. Au satarahu bisya'in, atau tutup dengan sesuatu. Ka'idkhali fil jab, seperti dimasukkan ke dalam kantong tutup tuh. Ya, karena kita enggak sengaja lupa. Ya, gitu. Tapi kalau sengaja ya jangan. Nah, masalahnya kan kalau gede kayak jaket. Dikuntul-kuntul masukin ke dalam kan enggak mungkin. Foto ulama di baju apa? Enggak usah. Ya, ternabi lagi lu putar. Agak full, agak puguh kalau tapi lah. Ya, nggak usah. Amalin apa yang diajarin sama guru, bukan foto dipajang-pajang, bukan. Pengamalan yang perlu. Orang sekarang, serem. Ya. Yang gurunya yang gini nggak dijalanin, demen banget pada upload gurunya di media-media. Padahal gurunya nggak kasih. Itu pengamalan. Ya. Baik, apalagi kalau yang jadi fitnah lagi. Aduh, zaman sekarang ya. Orang sok berbakti sama guru malah jadi hianat, nauzubillah min dzalik. Makanya kita ngaji dah. Kalau ngaji udah selamat insyaallah karena tahu adab-adab, etika dan sebagainya. Ini di antaranya etika kita di dalam kamar mandi. Kemudian 7 ada lagi julus ya. Kita suruh duduk ya. Duduk tuh maknanya nanti ada ya, bukan duduk di bawah, bukan. Ya, cara kencingnya, cara jenggot jongkok deh dibilangnya gitu. Jangan diri. Ya. Mana-mana gitu. Wala yabulu fima in raqid. Ya, kembali lagi ke kitab yang tadi. Jangan kencing bima in raqid, pada air yang terraqid, ya, pada air yang tergenang. Ya, jadi ada air yang tergenang, ya kita kencing di situ. Nah, itu jadi akhirnya jadi najis. Wagolilin jarin, atau air yang sedikit. Air yang sedikit. Wafi hujrin, atau di dalam lubang-lubang. Nah, itu kita dilarang. Kenapa? Karena takutkan itu tempat-tempat binatang. Kesian. Apakah cacing, apalagi semut. Yang bahaya kalau apalagi kalau itu jin. Ya, karena jin tempatnya di lubang. Marah emaknya, gila anak gue dimandiin. Yang kencing aja gitu. Emaknya marah, lihat. Ya, anak gue digoyor. Minyak lu bengkak aja. Ya. Ada kejadian, bisa jadi kejadian begitu. Yang salah saya pikir kita nggak pakai etika. Udah nggak baca-baca lagi. Kencing silakan, ada tempatnya, nanti ada di sini kita adab-adab di tempat yang tidak disediakan untuk ini. Gimana tuh? Apa kita tahan? Kan nggak mungkin kita di tengah hutan. Ini kencing, cuma ada etikanya diajarin, nggak ngadep kiblat, nggak ini. Kalau di dalam tempat ketutup ngadep kiblat nggak jadi masalah, kan ada penghalang. Cuma hebatnya orang-orang kita nih, ya tukang-tukang bikin rumah nih, udah adat istiadat dari atas tuh, karena udah belajar dia, nggak bakal ngadep kiblat. Padahal nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ada alingan. Tuh, paham ya? Cuma namanya ihtiyat, dia memperkuat lagi. Tetap dia nggak hadepin ke kiblat. Paham ya? Coba lihat deh, WC kita nggak ada ngadep kiblat. Paham ya? Ini kiblat sono, pasti pada kesini semua nih arahnya tuh. Pada miring mau ke sono kek, tidak mendepankan atau membelakangkan.
Tangi. Itu kalau itu yang nggak bolehnya kalau nanti ada orang yang dia buang air nggak ada alingan sama sekali di lapangan, di kali. Nah, paham tuh ya? Kan bisa jadi nanti kalau inti lagi masuk kantor, ke kantor-kantor kan kagak ngerti gitu-gituan ke gedung. Waduh, kayaknya ngadep kiblat nih. Akhirnya inti nyari biar miring-miring gitu. Bisa kagak kejengkang. Paham ya? Aduh, gimana nih? Ya udah, boleh. Gitu di lapangan aja boleh. Cuma cari aja alingan seperti batu, pohon, atau apa kayak kita tancepin buat syarat gitu, buat nutupin minimal 20 cm tuh. Jadi kalau kita nongkrong nggak kelihatan aurat kita. Tapi emang posisinya nggak bisa ke sono, harus ke sono, ngadep kiblat. Yang penting ada alingan. Nggak jarak dari 1 meter. Nanti ada kejelasan nih, nggak lebih dari jauh deket gitu tuh ya. Cuma beda 1 meter atau setengah meter gitu. Boleh. Nah berarti rumah kita yang ketutup tembok boleh nggak? Iya boleh. Apalagi atas ada. Ini nggak ada atas malah. Cuma yang penting nggak ngadep kiblat. Jadi dialingin gitu. Sutro, ada sutro. Paham ya? Nah kalau sembahyang kan ada sutro biar orang nggak lewat. Kalau ini sutro supaya ditutup kita benar-benar nggak ngadep kiblat. Gitu. Tapi kalau kita cari yang lebih aman, lebih aman. Tapi kalau nggak bisa posisinya, batu yang buat tempat nggak bisa. Ini sempit banget. Kan bisa batu begini nih. Kalau kita duduk begini nggak bisa. Tapi kalau begini bisa. Ya terpaksa begini. Tapi ada alingan gitu. Apalagi di tempat yang disediakan gitu. Nanti kita belajar di sini ada semuanya. Itu karena belajar. Kalau nggak belajar, ya repot sendiri. Atau jadi kurang ajar, ya melanggar sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti dilanjutkan lagi. Ya, panjang lebar ini penting buat kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun ni wa daraji ya Rasul salamun ya Rafiq Allahumma salli wa sallim sampai mutawadian ya isogir wal kabir wa min tawadu'ihi annahu idza marra bisibyan yusallimu alaihi wa idza da'ahu ahadun yujibu bi qauli labbaik. Sampai situ ya? Hah? Nabi kalau dipanggil mengatakan labbaik. Kalau lewat anak-anak, sekalipun anak-anak apalagi yang tua, yang anak-anak Nabi selalu memberi salam lebih dahulu. Jadi jangan gengsi, baru jadi lurah, baru jadi RT, baru jadi RW, baru jadi lurah, apalagi ini, jadi mesti duluan tuh rakyat jelata, nggak bisa begitu. Ya, makanya strobo kan dilarang kecuali memang aturannya buat blangwir itu tau gak blangwir? Pemadam, itu Betawi blangwir. Ya. Apalagi orang-orang yang sekarat, ambulan, presiden, memang ada aturan. Yang nggak ada aturan jangan inti bang inti doang, yaelah. Baru sutat kecil, pakai strobo, pakai diiniin ganggu jalan orang lain macet sama. Lu bayar pajak, gue bayar pajak juga. Pakai disuruh minggir, ya, nah, jangan nggak boleh begitu. Ya, inti egois, inti mau menang sendiri, nggak boleh begitu. Agama yang ngajarin loh, bukan ini. Lihat Nabi ketawaduannya. Nggak perlu. Gue nih Nabi tinggi kan derajatnya udah paling tinggi. Nggak begitu. Nabi lebih ucapan lebih dahulu. Salam. Ya, tentunya pada yang boleh diberi salam. Ya, walaupun anak bisa salam. Kemudian Nabi kalau dipanggil labbaik gitu. Karena kita nih diajarin Islam. Kebanyakan susu sapi bukan susu emaknya dipanggil emaknya. Mo. Ya, mending kalau dibangun parah lagi mbek. Ya, biasa kan anak kita lebbaik itu bukan bahasa
bukan apa namanya sok-sok kearaban, bukan. Ini agama yang ngajarin. Paham ya? Bukan lu sok lebek lo. Jangan pakai lebek apa bahasa kita. Dalam atau Betawi ya, Be? Oh iya. Enggak, jangan kita pakai bahasa ini dulu, agama dulu. Paham nggak? Ini lebek bukan orang Arab jahiliyah, bukan Nabi yang ngajarin. Ini agama. Bukan dibilang ke Arab-Araban, bukan. Nabi Muhammad SAW mengislamkan orang Arab. Bukan mengarabkan orang mengislamkan orang Arab. Kita tinggal di Nusantara mengislamkan Nusantara. Kita mau Jawa, mau Sunda, mau Betawi, ini aneh yang Betawi. Ketika dipanggil, kita gunakan dengan cara-cara yang diajarkan Nabi. Paham ya? Gitu. Jangan sekarang mulai dihajar. Ya, padahal sih ujung-ujungnya nanti ke Nabi. Ujung-ujung ke Nabi. Dibawa lah ke Arab. Bawa Arab lu. Dipanggilnya pakai lebek, bawa Arab. Assalamualaikum lah dan sebagainya. Enggak, kita Islam. Jati diri kita keluarkan. Ini perintah Nabi. Ini perintah Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Paham ya? Jangan diacak-acak. Toleransi itu tuh saling menghargai. Itu namanya toleransi. Paham ya? Ini biar pahamin, jangan diacak-acak jadi enak orang nggak enak. Nih, Anda suka kopi, ente suka susu, yang ini suka teh, ini suka limun, Anda suka apa namanya bajigur, apa aja ya masing-masing punya kesukaannya. Silakan minum hak kita masing-masing tanpa harus mencela orang lain yang minum. Kita minum nikmatin, orang lain minum jangan dicela, hargain. Bukan ikut minum, apalagi dicampur. Ayo kita supaya saling menghargai, campur dalam satu ember semuanya. Jadi enak gak? Jadi enak gak? Kagak enak. Paham ya? Masing-masing salam masing-masing dengan agamanya, dengan penghormatan yang diajarkan, sudah selesai. Ntar akhir campur aduk, mulai dari salam naik sampai ibadah. Itu kan pembahasan dulu. Selawat akhir di tempat yang gak mestinya. Selawat itu kan zikir. Paham ya? Iya, dia campur aduk. Bahaya, nggak boleh begitu. Orang lain juga nggak mau begitu. Paham ya? Jangan. Ya. Udah ada tempat-tempatnya kok. Ada koridor-koridornya. Saling menghargai, jangan saling mencaci, jangan saling menghina. Sudah, lakum dinukum. Ya. Paham tuh ya? Nah, kita lagi belajar nih, Nabi ngajarin kalau dipanggil lebek. Bukan soal Arab ini, bukan. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Lebek, panggilan kita. Bagaimana juga kita supaya dipanggil Allah Ta'ala. Dipanggil ketika kita haji, apa yang kita baca ketika umroh? Labbaik Allahumma labbaik. Tuh, lebek ya Allah. Iya, dalam ya Allah. Gitu kalau bahasanya. Kalau Sunda apaan? Kalau dipanggil? Hah? Fulan. Ulan. Kulan. Iya begitu. Boleh nggak apa-apa. Cuma pertama pakai lebek ajarin anak kita. Kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad. Setelah itu gunakan dengan bahasa daerah kita. Boleh. Tapi tetap dahulukan karena ditanya itu. Ketika kita meninggal aja ditanya Allah, Nabi Muhammad. Kemudian tanya man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al-muslim, muslimat. Enggak dibilang saudara gue orang Sunda, saudara gue orang Betawi. Enggak. Saudara kita muslim muslimat, mukminin wal mukminat, siapapun orangnya kita diikat dalam keislaman gitu. Entar adapun lu Sunda iya, lu Betawi iya, lu Ambon enggak jadi masalah. Paham ya? Jadi Islam ada di depan, orangnya apaannya jadi gitu. Hati-hati ntar kita, akhirnya kita diadu domba terus, enggak kelar-kelar. Nah, jadi ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila dipanggil, Nabi menjawab lebbaik. Ini Nabi bukan Nabi ngajarin orang. Nabi bila dipanggil seseorang, Nabi menjawab lebbaik. Jadi kita lebbaik karena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebbaik dalam boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau Betawi apa nih emang lebek ya? Iya, back. Cuma yang cakep dulu lebbaik. Ya. Wala yuhibbu an yaguma lahu ahadun min majlisi. Nabi juga tidak menyukai seseorang bangun dari tempat duduknya ketika Nabi datang tuh.
bangun. Nabi nggak suka. Biar tahu dulu tuh, ini hakikat Nabi begitu. Nabi nggak minta penghormatan, enggak. Mentang-mentang jadi Nabi, makanya dia bilang, apalagi standar di bawah Nabi. Nabi sendiri aja, yang pangkatnya tinggi aja, nggak suka, nggak mau. Tahu bangun itu, suruh duduk. Paham tuh ya? Bangun. Enggak. Tapi ingat tuh, tapi sahabat Nabi Muhammad SAW melihat riwayat yang lain. Ketika sahabat Ansornya lagi sahabat-sahabat lagi duduk sama Nabi Muhammad SAW, ya, datang ya sahabat Nabi, pemimpin dari Ansor Sa'ad bin Mu'ad datang nih. Ya, apa kata Nabi? Gumu ila sayyidikum. Bangun. Pemimpin kalian datang. Paham ya? Nih ibaratnya nih, inti kan anak buah aneh ibaratnya gitu ya, sahabat aneh gitu yang belajar dari aneh. Kan begitu Rasul dan sahabat. Ketika Anda datang, inti pada diri aneh, duduk. Itu ketawaduan, paham nggak? Paham nih ya? Duduk. Cuma inti ngerti, kagak diri juga bandel. Bukan yang lawan tuh namanya. Karena ngelihat apa? Pernah pada saat lagi ngumpul sama Anda, ada Pak RW yang datang atau Pak Lurah datang, bangun no. Ketua lo datang gitu, paham ya? Hormatin. Sebagaimana kita datang orang tua, kita bangun nggak? Bangun. Majelis hakim kepada yang terhormat, majelis hakim akan memasuki ruang sidang, presiden masuk ruang sidang, diri nggak? Diri, hormatin. Jangan salah, penghormatan itu perlu, itu etika dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu sama sahabat-sahabat, gumu ila sayyidikum, bangun kalian. Sahabat berpikir kalau sama orang Ansor pemimpinnya aja urusan dunia dihormatin, apalagi ini pemimpin dunia akhirat. Paham tuh ya? Gitu. Jadi ini hukum-hukum begini nih ada kita mengerti. Itu. Ada orang ngaku Nabi Musailimah Al-Kadzab. Itu zaman masih Nabi Muhammad SAW masih ada. Enggak langsung sahabat serbu, matiin dia. Enggak begitu Nabi. Paham ya? Ntar cerita berbeda nanti. Lihat Nabi yang begitu akhlak aja diserang terus. Kalau begitu diserang Nabi. Lihat Nabi takut saingan. Paham gak nih? Takut saingan. Nabi kasih makan orang yang buta yang maki-maki. Buta Nabi gak ini. Tapi kalau orang, paham gak? Ntar lihat Nabi orang lemah, orang buta. Kan dia gak tahu dia cuma maki-maki. Enggak, Nabi kasih makan. Paham nggak? Ada setiap sejarah itu ada ininya, ada bagian-bagian nih koridornya. Paham ya? Kadang-kadang yang bahat ini diambil ke sini. Ente tampar terus ingat Nabi Muhammad SAW. Gak begitu juga. Di mana Nabi kehormatan muslimah dilecehkan Nabi dengar, Nabi bawa sahabatnya, Nabi yang pimpin langsung perangin tuh Bani Konoiko. Ya. Itu ada sejarah tuh banyak ribuan. Orang Nabi kan 23 tahun. Paham gak? Inti aja hidup baru 10 tahun banyak ceritanya. Apalagi Nabi yang sebagai pemuncak yang jadi sejarah buat kita. Paham ya? Gitu. Nabi di mana tempat pernah di dalam kotoran, Nabi angkat doa. Itu ada doa kunut nazilah modelnya. Paham ya? Begitu ada jalan-jalannya, bukannya akhirnya menyerah. Bukan begitu juga, ada saatnya di mana. Makanya ketika cerita itu butuh guru, cerita itu butuh bimbingan, cerita itu butuh nalar yang benar, jangan sampai salah cerita. Ceritanya benar, cuma salah Lihat orang pelacur kasih makan, minum anjing, akhirnya dapat hidayah. Benar, itu karena kerahiman. Di sisi lain kita mesti cerita, biarpun anjing kalau kelaparan kasih makan, kasih minum binatang, apalagi manusia, itu binatang yang najis. Bukan lantas cerita begini dibiaskan akhirnya orang pada miara. Gak boleh, orang Islam haram, lihat di kitab-kitab, dilaknat. Pahamin ya? Nah, itu jadi dalil akhirnya karena bias, cerita doang. Jelaskan kedudukannya begini. Boleh buat jaga kebun itu yang luas. Ada, boleh. Buat berburu, boleh. Itu berburu gak? Punya kebun luas gak? Lah ngontrak. Pakai miara. Pakai miara. Gak usah, apalagi tetangga itu orang muslim dikeluarin kan jadi ganggu. Tuh, mesti ngerti. Dia ambil dalil tuh, lihat kasih makan itu guguk aja jadi
masuk surga. Enggak begitu juga. Surga tuh ibu lu di samping rumah lu nggak pernah kasih makan. Ya, maka ada harus etikanya, caranya, penjelasannya. Udah bahaya, serem. Ya. Ada orang mau bertobat. Ya. Orang 99 udah dimatiin kan? Pernah dengar gak ceritanya? Akhirnya kata ulama, enggak diterima. Karena udah terlalu banyak. Dibunuh jadi 100. Akhirnya karena keinginannya itu panjang tuh. Akhirnya masuk surga. Ntar banyak yang ngamalin. Bahaya gak? Ya mesti jelas. Ini tentang rahmat Allah Ta'ala. Dosa apapun juga kalau dia bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Tapi ingat, dosa membunuh. Ntar dulu. Satu orang yang dibunuh, ada pengadilan Allah ntar. Paham ya? Kalau buat minta maaf, Allah maafin sebesar apapun dosa kita. Tapi kalau udah menyangkut hak orang lain, jangankan ngebunuh. Barangnya kita ambil, tanahnya kita geser. Ada yaumil hisab, di mana ada penghakiman. Tahu gak penghakiman? Pengadilan tuh, Tuhan pengadilan Allah. Kita dengar hadisnya. Ya, pernah maki orang, pernah ini. Diambil pahalanya buat dia. Kalau pahalanya udah habis, dosa orang yang dizolimin dibalikin ke dia. Gimana kalau dibunuh? Tuh yang dibunuh bilang, walaupun bukan orang Islam, yang dibunuh nggak boleh. Saya dibunuh, anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda, jadi pada susah begini. Saya minta hak saya. Allah kasih haknya ambil. Akhirnya yang bunuh masuk neraka dulu. Walaupun termasuk surga akan ditobat udah. Tapi kan nggak enak dicelep walaupun sehari. Nah, supaya orang nggak berbuat. Itu jangankan bunuh, korupsi aja orang nggak bakal berani. Karena nggak ada yang ngajarin begitu. Awalnya dari mana? Dari kecil. Dari usia dini anak kita ajarin jangan ngambil sembarangan. Dari lagi yang lebih lagi kita fikih lihat. Tuh nanti kita belajar. Wudu inti haram tapi sah. Pakai air orang tanpa izin. Tuh. Ini kan biasa aja air musolah inti ambil, air masjid inti ambil buat kebutuhan pribadi lagi. Padahal itu wakaf. Jangan dianggap kecil maksudnya. Sendal orang, kamar mandi orang inti pakai. Kemudian barang-barangnya apa aja, sendal orang apa aja yang dipakai tanpa izin yang punya, gosok namanya, rampasan. Inti nggak ngambil, nggak dipulangin lagi. Tapi kan lama-lama diam-diam akhirnya ngambil, namanya udah maling. Kalau ini bukan setengah maling, ngambilnya tanpa izin cuma dipulangin. Nggak boleh dalam Islam. Sama korek apa lagi? Modalnya rokok doang. Ya, jangan dibiasain itu, jangan biasain. Aneh orang bagi apaan pernah lagi khutbah 2 dikasih. Itu 1 aneh simpan sampai nanti pulangin. Ternyata orangnya mau kasih aneh. Cuma kayak nggak ngomong. Paham ya? Itu banyak orang-orang yang aneh-aneh gitu, nggak mau aneh. Kecil pun aneh mendingan lapar daripada ini, mendingan minta daripada itu. Belajar dari begitu. Dulu anak muda aneh santri-santri yang ngajarin begitu. Karena nanti akhirnya kebiasaan, akhirnya jadi ustadz kan. Nah, banyak duit haji orang, duit umroh orang diombulin, ngilang. Karena biasa. Jangan ajarin anak-anak kita itu kebiasaan. Didik ya, ngambil dompet sembarangan, didik. Karena nanti akan kebiasaan yang lebih yang besar. Ya, pakai dia temen-temennya punya motor, jalan aja. Nggak boleh, jangan. Ya, pesantren tuh mesti dididik begitu. Ya, karena nanti akhirnya besar timbulnya. Kan ada perbiasaannya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, karena Islam itu nggak ngajarin begitu. Loh, luar biasa. Apalagi lanjutannya. Wa kana yakhitu saubahu, adalah Nabi menjahit bajunya. Tuh, ya. Nabi jahit bajunya, padahal ada khadamnya. Nabi jahit bajunya. Yang bersifat pribadi kadang-kadang, ya. Jangan sembarangan. Ya, kolor inti yang cuci. Kalau bisa aneh sampai sekarang nggak pernah tahu tuh barang-barang dalam dari guru aneh. Pun dipajang pun nggak pernah lihat, ya. Karena ada adabnya. Gimana? Ditutupin tuh ame sarung. Ini adab etika, paham ya? Apalagi inti jemurnya sembarangan. Kalau jemurnya di tempat khusus orang nggak tahu, okay. Ini jemurnya di depan. Paham, di depan loh rumah, kontrakan banyak banget di mana-mana rumah orang. Udah tuh kacamata bini, kutang, canda dalam, lewat, jangan. Apalagi tempat orang motor lewat kali dia parkir film loh.
Ya, Islam tuh gitu-gituan yang kasih lihat, paham ya? Oh, luar biasa. Ya, jahit sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaksifu na'lahu, menambal sendalnya. Tuh, sendal. Pakai sepatu. Jangan pakai sendalmu sampai rusak. Pakai motor kayak sendal rusak motor. Sendalnya rusak ya, pakai sepatu. Ya, kalau punya sendalnya dijahit. Wa yaknusu baitahu, ya, mengajarkan apa? Menyapu rumahnya. Wa yakhdumu ahlahu, dan juga membantu keluarganya. Tapi nggak selalu begitu. Nabi buka tugas juga. Kalau jadi begini itu tugas negaranya gimana? Tugas kenabiannya. Ini pernah dilakukan sama Nabi. Jadi kalau kita di rumah melakukan begini nggak jadi malu. Paham nih ya? Inti laki-laki nggak jadi turun derajat inti. Tapi nggak setiap hari lah, kan inti orang kerja. Masa dari pagi sampai sore inti kerja ketahuan nganggur. Ya inti kan waktunya kerja gitu. Tapi artinya membantu. Jadi ketika lihat kotor nggak pakai suruh istri, inti aja sapu, paham ya? Gitu, kamar mandi aneh sikat. Makanya anak ajarin inti begitu supaya bisa terlatih. Nggak tiap hari, sebulan sekali. Ya, ntar kelihatan orang-orangnya yang mana benar-benar. Nah, itu selalu dalam doanya. Jadi inti nggak usah takut. Inti awi misalnya benar khidmat, benar ini. Udah lu sakit nggak usah doa, gue udah doain. Paham nggak? Nggak usah pakai ke dokter, gue udah doain. Ibaratnya begitu. Paham ya? Doanya buat semuanya. Inti ngerasa apa ini itu tuh, aneh bantunya dengan doa. Ya, gitu. Karena inti udah berbuat baik dengan mal, dengan harta ataupun dengan tenaga. Yang ada dari Sayyidina Umar, dari Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana man kana fi hajati akhi, siapa orang yang di dalam hajat saudaranya, ya, dia maksudnya menunaikan hajat saudaranya, apalagi gurunya, apalagi orang tuanya. Orang tua punya hajat, guru punya hajat kemauan, inti anu suruh begini. Kana Allah fi hajatih, maka Allah dalam hajatnya dia. Makanya ketika inti berbuat, inti minta sama Allah Ta'ala. Paham nggak? Ketika inti berbakti, inti khidmat dan sebagainya, inti minta sama Allah Ta'ala. Ya, lagi nyabit rumput, ya Allah biar punya mobil. Ya Allah biar punya 2 bini. Jangan deh lo disabit ntar. Jelek sih kadang-kadang minta lo, maka nggak dikabulin. Minta yang pantas gitu ya. Ini waman farroja, ya, an muslimin, siapa orang, kata Nabi ini, siapa orang menggembirakan daripada orang muslim. Menggembirakan siapa aja orang muslim. Ya, di jalan inti kasih orang 1.000, 2.000 jalan, enggak usah pakai enggak usah pakai ini, inti lebih duit, udah girangin orang. Enggak pakai duit dengan senyum. Apalagi orang tua, apalagi guru, ya, kan kita punya tenaga, enak enggak pakai duit. Siapa yang menggembirakan hati orang muslim? Kurbatan, ya, digembirakan karena ditertimpa musibah, apa aja, sesuatu yang enggak enak. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurub yaumal qiyamah. Maka Allah akan gembirakan dia, Allah jauhkan, Allah lepas daripada kesedihannya, daripada duka citanya, ya, daripada kesusahan atau duka citanya pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutup aib dari seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ya, jangan pernah buka aib saudara kita. Kita tahu nih ada aibnya. Aib tahu aib gak? Jelek kan gak usah diceritain sama orang lain. Ya, nanti kita dah kali buka sama Allah Ta'ala. Ini kan kita bisa begini karena ditutup aib kita nih. Makanya Allah marah ketika orang membuka aibnya sendiri. Bangga lagi. Paham ya? Allah aja tutup ini kita. Pakai bangga-bangga dicerita. Gue. Inti yang nggak tahu jadi tahu, Allah murka tuh. Buat bangga, inget ya. Buat bangga. Nggak usah udah. Ya. Manistato aminkum an yanfa'ahu falyamal. Ya. Dalam riwayat dikeluarkan siapa namanya dari akhrajal Muslim, dari Imam Muslim, manistato aminkum an yanfa'ahu falyamal. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mampu dari kalian memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, falyamal, lakukan. Apa yang kita punya kelebihan, kita bisa beri manfaat sama orang lain, apapun bentuknya, cepat lakukan. Sebagaimana yang sudah Anda bahas waktu itu tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya kepintaran ini, yang punya ini. Yang nggak punya duit,
nggak punya harta, nggak punya apa lagi, tenaga kecil begini. Ke Sidina Anas bin Malik umur 10 tahun, ngapain? Perang kagak ini? Di rumah Rasul aja, ngapain? Bantu-bantu. Mau perang nggak mungkin, umur 10 tahun. Sampai Nabi itu 20 tahun meninggal Nabi. Tapi doanya, wah, Masya Allah. Ya, panjang umur, anaknya lebih dari 100. Ya, jadi masing-masing kelebihannya. Jadi ada yang kuat tenaganya, dia bantu ini. Yang dia ada hartanya, dibantu ini. Apapun orang-orang muslim, hajatnya. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yastari syai'an fayahmilu ila baiti bi nafsihi. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nabi ya jika membeli sesuatu maka Nabi membawanya ke rumahnya dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ini bawa sendiri. Tuh, paham ya? Nah, jadi ada halnya Nabi ada yang bawain, dia halnya sendiri Nabi membawa. Jadi semuanya yang kita praktikin ada jalan semua. Tentunya ini adalah daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Tapi kemungkinan fikihnya ditahan dulu. Anda mau terangin tentang jamak takdim, jamak takhir, dan gosor. Karena kita kan mau ke Solo, ya ada yang mau pergi. Kasih tahu yang lain-lainnya. Yang bisa hadir-hadir, nggak bisa hadir karena jauh. Ya kan jauh dari dirinya bukan dari orang. Kalau bilang jauh tuh pada jauh tuh. Dari Ciawi, ada yang dari Cibubur. Ya, kalau bilang jauh ada yang jauh. Jadi bukan alasan sebenarnya. Ya, yang jauh hatinya. Ya, sebab kalau hatinya nggak jauh, ya bakal bisa datang. Ya, begitu aja. Nggak ada yang jauh sebenarnya. Ya, Mekah Madinah aja dah dekat. Yang jauh duitnya. Kalau benar nggak? Iya, mungkin jauh duitnya. Atau duitnya banyak. Nggak ketarik juga hatinya yang jauh. Begitu aja. Jadi nggak bisa datang. Bisa jadi karena jauh duitnya atau jauh hatinya. Kalau duitnya dekat, hatinya dekat, insya Allah sampai. Paham ya? Nah, keduanya lagi, Anda mau terangin ini karena banyak pembahasan yang akhirnya kita jadi sulit. Padahal gampang banget. Ya, padahal gampang. Nih contoh nih. Ya, Anda kan pelajarin terus. Kemarin Anda baca lagi, Anda lihat, ya sambil dengerin orang-orang yang Anda bisa percaya. Doa-doanya kadang-kadang panjang, padahal doanya pendek. Yang penting niat di awal. Di jamak takdim, jamak takhir. Jamak takhir niatnya di takdim. Niatnya misalnya jamak takhir zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Maghrib sama isya. Gak bisa ya, asar sama maghrib gak boleh. Bagian nanti kita terangin. Zuhur sama asar. Dia mau sholatnya di mana? Di asar, berarti jamak takhir. Berarti zuhur ditarik ke asar. Niatnya di mana? Di awal. Tuh, niatnya di awal. Di niat tuh. Aku niat ya mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Ya karena Allah Ta'ala. Udah yang penting tuh situ di niat. Nanti ketika sholat, biasa sholatnya. Boleh nggak apa-apa, biasa. Paham ya? Nah, zuhur sama asar. Asar sama zuhur juga boleh. Cuma afdalnya berurut. Zuhur, asar. Jamak dulu nih, ntar baru gosor. Kalau zuhur, usolli fardu zuhri, gosron. Usolli fardu asar, rakaatnya gosron. Udah segitu doang. Ya, nggak pakai lagi majmu'an ini. Kan udah di awal diniatin. Nah, kemudian sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim, dia sholat nih, niat nih. Usolli fardu zuhri, gosron. Ya, majmu'an, maaf. Nah, kalau misalnya dia nggak sanggup, dia lagi sholat, Allahu Akbar sampai segitu. Kemudian, dia sholat zuhur nih. Kemudian sebelum sampai salam, boleh setelah lagi Allah Akbar kabiro atau lagi ini sampai sebelum salam, yang penting dia baru masuk tuh niatnya. Masih boleh. Niat jamak takdim ya, makmuman atau imam. Kan makmuman gitu. Ya, enggak harus di awal. Sebenarnya yang sholat itu kan yang wajib gosot, tarut, ta'yin, usolli fardhu zuhri. Paham ya? Rakaat ini biasa. Ya, kita sholat gosor di belakang. Orang sholat tamam. Sholat tamam maksudnya 4 rakaat. Kita gosor ngikut. Enggak 4 rakaat. masa di diri kita assalamualaikum. Mesti ngikut imam. Paham ya? Kecuali yang tamam ikut gosor. Jadi di assalamualaikum kita terus. Kan banyak orang kita lagi sholat. Yang pakai dentin biarin aja. Kita salam. Tapi kita yang ini nggak boleh. Ya. Tapi kan udah gosron, ikut udah. Niat batal niatnya. Sholatnya tetap sah. Jangan pakai diulang, nggak usah. Ya, gosron ini hilang itu kan utama. Ntar ada permasalahan. Tapi kita yang inti-intinya aja buat kita jalan.
Jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Karena udah, jadi ntar yang keduanya nggak usah pakai niat karena niatnya udah di awal tuh waktu sholat tadi ya gitu. Nah, jadi jadi nggak berat gitu. Sebab kalau niatnya banyak banget, berat banget, Allahu Akbar lama. Kayak awal-awal belajar begitu lama. Allah. Binafas usholi fardhu zuhri gosron majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin makmuman lillahi ta'ala. Panjang amat. Allah. Allah. Sebenarnya nggak sulit ya, sulit. Kalau udah kelas-kelas wali kali set aja, apalagi dengan ini jadi. Tapi kalau yang baru-baru, apalagi jarang diamalin. Kasih yang simpel-simpel yang nggak dipersulit ya. Nah, mudahkan, jangan dipersulit. Tapi yang penting hukumnya sah, gitu ya. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat besok dibahas ya. Tolong kalau yang pergi atau yang nggak pergi juga belajar ya biar dapat pahalanya. Karena ada nanti gosor. Ada jama takdim, ada jama yang boleh, tapi kita bicara yang mau pergi aja. Ya, karena nanti ada jama ketika sholat berjamaah di jama. Ya, jama takdim doang, takhir nggak ada. Ya, karena hujan. Jama karena dia sakit yang parah. Ya, jama lagi boleh, cuma sekali doang nikah tuh 1 hari tuh boleh tuh. Ya, dia jama zuhur dan asar. Ya, cuma nikah doang sekali doang karena kalau nikah sekali ya kayak gitu. Kalau yang kedua udah nggak mungkin udah diam nggak mungkin pakai karena kalau yang kedua udah nggak ada tamu lain. Kalau pertama ada tamu kan ya karena katanya mau tamu nggak berhenti dari zuhur sampai asar. Nah ketika waktu kesempatan kita sholat zuhur jama takdim tapi nggak digosor, nggak boleh jama takdim. Nah asar aman ente karena tamu lagi banyak tuh Islam tuh. Ya, paham tuh? Ya, cuma sekali doang itu, 1 hari itu doang. Kalau kawin yang kedua kan nggak mungkin tamu banyak. Tamu banyak yang datang istri sama ipar-ipar. Apa grupnya? Memanah lo. Ya, gitu. Nanti ada itu permasalahan semua, subhanallah. Ya, Islam itu mengajarkan kita mudah dalam ibadah, tapi bukan digampang-gampangin, disepelekan, itu yang Allah murka ya. Jadi melecehkan dia. Tapi kalau dia mau belajar itu sebenarnya mudah segalanya. Tapi ingat ya setelah kita belajar ada namanya manusia, kita punya kelalaian, mudah-mudahan dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dilihat hasil kita mau belajar. Jadi kalau ada kesalahan kanan kiri namanya manusia, mudah-mudahan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kita ketemu lagi minggu yang akan datang pada hari yang sama yaitu Selasa malam Rabu. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.